Shalom anak ibu semuanya. Kita masih dalam kondisi BDR ya nak. Ibu harap anak-anak ibu masih semangat ya untuk BDR kita ya. Nah, hari ini tanggal 5 Mei 2021 kita belajar tema 8 subtema 2 PB1 mata pelajaran IPA menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Lalu bahasa Indonesia mengenai mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nanti di video penjelasan ibu mau menjelaskan mata pelajaran IPA ya nak ya. Nanti kita berdoa bersama. Selamat menyaksikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Bapa yang baik, banyak dosa yang kami perbuat kepadamu. Kami mohon ampun, hapuskanlah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami masih melakukan BDR kami. Kami mohon berkatilah BDR kami ya Tuhan. Berkatilah kami untuk menghadapi setiap pergumulan kami. Tuhan, kami mohon bukakanlah hati dan pikiran kami, berikanlah kami kepintaran, agar kami boleh mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami secara online ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon mengenai COVID-19 ini yang hingga saat ini belum selesai ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, segerakanlah, selesaikanlah COVID-19 ini agar kami boleh melakukan pembelajaran di sekolah seperti kegiatan sebelumnya. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa di dalam isi hati kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ajarilah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, saling menghargai antara sesama kami. Begitu jauh ke buat sekolah kami mohon berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang yang jahat ya Tuhan. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami ya Bapa yang tidak sempurna kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, anak ibu akan menjelaskan pembelajaran mata pelajaran IPA mengenai hubungan gaya dengan gerak, dan ini materinya sudah berulang kali ibu jelaskan. Ibu harap anak-anak ibu masih mengingatnya dan boleh menyiapkan catatan kamu, mana tahu ada yang terlambat ya nak ya. Nah, perlu kamu ketahui bahwa perubahan gerak akibat gaya itu karena gerak suatu benda sangat dipengaruhi oleh gaya. Nah, itu ada gambar yang ibu berikan. Nah, selanjutnya bahwa pengaruh gaya terhadap gerakan benda itu ada 4 ibu berikan. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, contoh peristiwa yang pertama yaitu sepeda dibelokkan akan berubah arah sesuai gerakan pengayuhnya. Ini ada gambar ibu berikan. Lalu contoh yang kedua, mobil mogok yang didorong akan bergerak. Itu ada contoh gambar. Dan selanjutnya yang ketiga, meja yang didorong akan bergerak. Nah, ini ada gambar yang ibu berikan. Ternyata pada contoh ini sudah pernah kamu lakukan pada tugas praktik yang ibu berikan ya nak ya. Lalu selanjutnya, sepeda motor yang direm akan berhenti. Ini gambar yang ibu berikan. Nah, selanjutnya yang terakhir, kelereng yang dijentikkan akan bergerak. Nah, ini juga sudah pernah kamu lakukan kalau bermain dengan temanmu ya nak ya, atau guli. Nah, itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu namanya guli kalau kelerengnya nak ya. Nah,
Selanjutnya, hubungan gaya dan gerak serta kaitannya dengan peristiwa di lingkungan sekitar. Yang pertama, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya memengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Ini ada contoh gambar yang Ibu berikan. Lalu yang kedua, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Itu dia. Yang ketiga, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat, mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Nah, ini dia contohnya. Nah, itulah penjelasan mengenai hubungan gaya dengan gerak. Ibu harap anak-anak Ibu yang masih semangat untuk BDR kita sampai saat ini dapat memahami pembelajaran yang Ibu berikan. Baik anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Untuk tugas itu di halaman 124 sampai 125. Nah, di situ ada contoh-contoh gaya, hubungan gaya dengan gerak. Ada 4 di situ. Yang pertama, memengaruhi benda diam menjadi bergerak, ada contoh diberikan. Lalu yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam, juga ada contohnya di bawah. Lalu yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda, ada contohnya di bawah. Lalu yang keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda, contohnya juga ada di bawah. Nah, tugas kamu mencari masing-masing satu contoh pada hubungan gerak, pada hubungan gaya dengan gerak. Nah, di sini kan ada 4 hubungannya, berarti ada 4 contoh. Caranya gini buat 1, gaya memengaruhi benda diam menjadi gerak. Di bawahnya buat contohnya, gambarnya kamu cari dari internet, kamu print kecil-kecil saja gambarnya seperti biasa, kamu print, kamu tempel. Nah, setelah kamu tempel contohnya itu, kamu buat penjelasan dari contoh gambarmu itu, buat penjelasannya. Nah, menulis penjelasan itu kamu tulis dengan tulisan tangan. Ya, jangan kamu tempel dari printan. Yang ditempel itu hanya contoh gambarnya saja. Nah, Ibu mau contohnya itu kamu jangan ambil sama seperti di buku tema. Ambil contoh lain dari internet ya, berbeda, jangan sama. Ya nak ya, Ibu harap kamu dapat memahaminya. Nah, itu saja tugas yang Ibu berikan. Ibu harap kamu dapat memahami materi dan tugas yang Ibu berikan ya nak ya. Shalom.